Monumen Kota Pekalongan merupakan sebuah bangunan yang dibangun bertujuan untuk mengingat peristiwa sejarah. Monumen ini berada di jantung Kota Pekalongan yang dikelilingi oleh taman dan jalan raya yang menghubungkan Jakarta-Semarang, yaitu tepatnya di Jalan Pemuda Kota Pekalongan. Monumen ini diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1983, bertepatan dengan peringatan peristiwa 3 Oktober 1945 di Pekalongan, di mana pada saat itu rakyat Pekalongan berjuang mengusir Jepang dari tanah Pekalongan dan banyak masyarakat Pekalongan yang gugur menjadi korban saat peristiwa itu terjadi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kompitai merupakan bekas bangunan Hotel SS pada zaman Hindia Belanda yang diubah sebagai markas saat Jepang mulai berkuasa di Pekalongan. Markas ini berada di Jalan Pemuda Pekalongan. Namun, bangunan markas ini sudah berubah bentuk menjadi masjid yang sangat megah yang diberi nama Masjid Asy-Syuhada. Pada saat itu, Dr. Sumbaji dan Dr. Maas diutus untuk menghadap Tokonomi untuk menentukan kapan pihak Jepang bersedia untuk berunding mengenai pemindahan kekuasaan. Akhirnya, pihak Jepang bersedia untuk berunding dengan tokoh masyarakat Pekalongan. Awalnya perundingan ditentukan pada tanggal 1 Oktober 1945 jam 10 di kantor Secu. Karena situasi yang memanas di Semarang, akhirnya perundingan pun diundur menjadi 3 Oktober 1945 jam 10 di markas Kompitai. Para delegasi dari 3 kekuatan moral yang ada di Pekalongan selalu melakukan pertemuan untuk membahas pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang dan untuk mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan saat perundingan dengan pihak Jepang nanti. Tanggal 3 Oktober 1945 pukul 9:45, para delegasi Indonesia dan tokoh masyarakat di Pekalongan dengan berjalan kaki dari rumah Mister Besar menuju markas Kompitai.
Pada saat itu pula, masyarakat Pekalongan mulai berkumpul di depan markas Kompete untuk mendukung perwakilan mereka yang akan berunding dengan pihak Jepang. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tradisional, serta meneriakkan, Hidup wakil-wakil rakyat Pekalongan. Jangan mau tawar, jangan mundur dari tuntutan. Berhasillah, kami menunggu. Kami tidak akan bubar sebelum bapak-bapak kembali dengan selamat. Tepat pukul 10 pagi, perundingan dimulai. Meja perundingan diatur dengan letter U. Di barisan timur perundingan, ada dari pihak Jepang, yaitu Tokonomi, Harizumi, Kawabata, dan Hayashi. Sementara itu, di barisan utara perundingan ditempati oleh delegasi Indonesia yaitu Mister Besar, Dr. Sumbaji, dan Dr. Maas. Dan di barisan selatan perundingan ditempati oleh anggota delegasi Indonesia yaitu Johar Arifin, Kadir Bakri, dan R. Suprapto. Mister Besar membuka perundingan dengan terlebih dahulu memperkenalkan delegasi Indonesia yang ikut serta. Dilanjutkan, menjelaskan maksud kedatangan dan tujuan mengadakannya perundingan dengan pihak Jepang. Dr. Sumbaji menyampaikan 3 pasal yang harus dipenuhi oleh Jepang. Yang pertama, pemindahan kekuasaan dilakukan dengan damai dan secepatnya. Yang kedua, penyerahan semua senjata yang ada di pihak Jepang kepada pihak Indonesia. Yang ketiga, pihak Indonesia menjamin pihak Jepang mereka akan dilindungi dan dikumpulkan di markas Kabitai. Tokonomi menjelaskan bahwa ia sudah mendengar Ir Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Namun pihaknya belum bisa menerima delegasi Indonesia dengan beberapa sebab. Bahwa sebelum ada instruksi dari Dai Nippon di Jakarta, pihaknya masih bertanggung jawab untuk mempertahankan status quo. Saat perundingan berlanjut, tiba-tiba seorang tentara Jepang datang. Dia menyampaikan bahwa ada wakil pemuda yang memaksa masuk untuk bertemu Dr. Sumbaji. Setelah diizinkan masuk, Mumpuni dan Margono berbicara dengan nada keras. Sudahkah perundingan ini selesai? Jangan terlalu lama. Rakyat sudah tidak sabar menunggu. Setelah pemuda itu ditemui, kemudian perundingan dilanjutkan kembali. Namun, saat Harizumi menerjemahkan perkataan Dr. Sumbaji, sekonyong-konyong terdengar suara letusan senjata api dari luar ruangan perundingan. Sementara itu, di depan markas Kempitai, beberapa pemuda berani dengan semangat mengibarkan bendera merah putih sampai memanjat atap markas Kempitai. Terlihat Rahayu dan Bismo, mereka dengan semangatnya mengibarkan bendera merah putih. Namun naasnya, Rahayu menjadi incaran sasaran tembakan tentara Jepang. Rahayu tertembak di bagian pahanya. Sementara itu, ruangan perundingan berubah menjadi sepi. Para delegasi dan pihak Jepang berlari menyelamatkan diri mereka masing-masing.
Dan suasana di luar yang tadinya penuh dengan semangat berubah menjadi suasana yang mencekam. Banyak masyarakat Pekalongan yang gugur menjadi korban kebrutalan Jepang. Namun, ada sebagian dari mereka yang berhasil menyelamatkan diri. Kemudian, untuk mengingat peristiwa itu, dibangunlah Monumen Perjuangan 3 Oktober 1945 untuk mengingat para korban dan bukti bahwa pernah ada semangat perjuangan kemerdekaan di Pekalongan. Monumen yang pertama dibangun tepat di depan gedung markas Kempitai. Namun, akhirnya monumen tersebut dipindahkan kurang lebih 50 meter dari monumen yang semula. Dan masyarakat Pekalongan pun bangga karena bekas monumen yang semula kini berdiri masjid yang sangat megah yang diberi nama Masjid Asy-Syuhada. Sekarang, monumen tersebut menjadi salah satu situs sejarah di Pekalongan. Monumen ini tepatnya berada di Jalan Pemuda, berdiri megah dengan 5 patung pahlawan sebagai simbol perjuangan pada masa itu, dengan dikelilingi taman yang difungsikan sebagai tempat bersantai masyarakat Pekalongan. Selain taman, sebelah monumen yang sekarang juga terdapat jalan yang menghubungkan Jakarta-Semarang, sehingga masyarakat luar kota yang melintas di jalan tersebut dapat melihat monumen kebanggaan masyarakat Pekalongan. Dan setiap tahunnya di Taman Monumen tersebut, masyarakat Pekalongan biasa memperingati peristiwa 3 Oktober dengan menggelar upacara dan teatrikal.